Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah wa la haula wa la quwwata illa billah wa sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kanjeng Nabi itu orangnya sangat sosial, ya. Kalau setelah sholat itu madep ke para sahabatnya, suatu saat tanya, kawan-kawan, ada yang mimpi nggak semalam? Ada nggak semalam yang mimpi, ada nggak? Para sahabat jawab, nggak ada, kami nggak mimpi. Maul, mimpi nggak, Ul? Enggak. Kafi, nggak ngimpi lah. Ngimpinya apa? Ngimpinya belum bisa Syahrul Robi. Nah, suatu saat Kanjeng Nabi itu cerita, aku tadi malam itu ya ngimpi melihat ada seorang yang dua orang mendatangiku, kemudian mengajakku jalan-jalan, tanganku dipegang, diajak keliling ke Al-Ardhul Muqaddasah, bumi yang disucikan, ya. Maka tiba-tiba aku melihat seorang pria yang duduk dan seorang pria yang berdiri. Yang berdiri itu megang kait, kayak yang untuk narik ikan itu kan, dari kalau mancing dapat ikan di laut terus digantol, ditarik lah gitu. Nah ternyata kaitnya ini untuk yang berdiri itu megang kait, terus yang duduk itu mulutnya dibuka, dikait, dicantol, diganco itu sampai belakang, tembus ke leher belakang, kek gitu, kanan. Kemudian yang kiri juga. Nabi lihatnya kasihan, tanya, lu ini siapa ini? Terus dua orang tadi bilang, yuk kita lanjut aja. Lanjut. Nah, setelah lanjut, kemudian Nabi melihat rojulin mutajiin ala kofah, seorang yang tidur itu ngatang-ngatang, ya, terlentang. Dan seorang pria yang rojulun qaimun ala roksih, berdiri. Berdirinya di atas kepalanya orang yang ngatang-ngatang tadi, terus memegang batu sekepal atau batu besar tuh, kemudian batunya tuh dihantamkan ke kepala orang yang tiduran tadi sampai hancur, ya. Nah, batunya ngelundung, mau ngambil batu yang berdiri itu, nanti kembali orang yang tiduran itu kepalanya utuh kembali, nanti ditimpakan kembali, keprok lagi, hancur lagi, bolak-balik terus itu. Nabi kasihan, tanya, ini siapa nih? Wah, terus dua pria tadi bilang, jalan udah, kita lanjut aja. Nah, setelah jalan lagi, Nabi melihat ada satu lubang yang seperti tungku gitu kan. Tungku tapi bentuknya kayak kukusan gini. Nah, atasnya sempit, bawahnya lebar. Dari bawah ini dinyalakan api yang sangat besar, ya. Mulat-mulat itu apa? Mulat-mulat itu apa? Umum, bahasa Indonesianya apa? Mulat-mulat itu. Ya, menyala-nyala sampai hampir keluar. Tiba-tiba turun lagi. Nah, isinya itu orang laki-laki dan perempuan yang telanjang bulat semua. Jadi godok kayak mulak-malik gitu kan. Wah, mau keluar masuk lagi, masuk lagi. Nabi tanya, ini kasihan orang kok dibakar kayak gitu, siapa mereka? Udah jalan dulu. Nah, setelah jalan, kemudian Nabi ini melihat sungai, tapi airnya bentuknya dari darah. Di pinggir sungai ada seorang pria yang berdiri, di sungainya ada seorang yang berenang. Nah, kalau berenang mendekati pinggir sungai, yang berdiri di pinggiran ini melempar mulutnya pakai batu, murah gitu, ambiar. Wah, nah dia berenang lagi ke tengah, ke pinggir lagi, hantam lagi, terus nggak berhenti. Kanjeng Nabi kasihan, tanya, lu ini siapa? Udah, kita jalan dulu. Nah,
Lalu Nabi ini berjalan-jalan sampai ke taman yang sangat hijau dan mendapati pohon yang sangat besar. Di bawah pohon itu ada seorang tua dan anak-anak kecil yang sedang bermain-main. Kemudian ada seorang pria yang ada di dekat pohon, ya, dan dia memegang api, menyalakan api itu. Nah, di taman kok orang nyalakan api. Lalu Nabi diajak naik ke pohon dan dimasukkan satu gedung yang bagus, yang tidak ada yang lebih bagus dari gedung itu, kata beliau. Di sana isinya banyak pria, orang-orang tua, anak-anak muda, perempuan, dan anak-anak kecil, banyak sekali. Nah, setelah itu Nabi diajak keluar lagi, naik ke pohon yang lebih tinggi dan dimasukkan gedung yang lebih bagus dari yang tadi. Isinya hanya orang-orang tua dan orang-orang muda, tidak ada perempuan, tidak ada anak-anak. Nah, Nabi terus penasaran, tanya sama dua orang yang ngajak itu, ya, mas, umpamanya gitu kan, atau bro, bahasanya Pak Mustafa, ini tadi piye bro, aku nggak tahu tuh ceritanya gimana kok kayak gitu. Nah, dua pria tadi menjawab, ya udah, sekarang tak jawab ya. Orang yang mulutnya disobek pakai kait itu orang yang suka bohong. Ya, kebohongannya diceritakan turun-temurun sampai viral di dunia maya, dan kebohongan itu berlaku sampai hari kiamat. Maka itu siksanya berat. Kayak gitu tuh besok. Dan terus yang kau lihat orang yang berdiri kemudian memukulkan batu ke kepalanya, ngepruk ke batu kepala sampai hancur, itu dia tuh orang yang belajar Quran tapi ditinggal tidur, tidak mengamalkan, perilakunya jauh dari nilai Qur'ani. Maka belajar baca Quran juga harus belajar memahami inti syariat Quran, kita serap dalam hati, kita laksanakan semampu kita, semaksimal mungkin. Nah, ancamannya ini berat. Dan terus yang ketiga, orang yang berada di tungku tadi yang dibakar pakai api, laki-laki perempuan yang telanjang, itu mereka adalah orang-orang yang berbuat zina. Maka para santri hati-hati ya, jangan sampai terserang penyakit yang namanya apa? Pacaran, karena itu mendekati perbuatan zina. Bukan suami istri boncengan ke sana kemari, ke tempat hiburan, ke kafe, ke Bandungan, kemudian ke pinggir laut, ke tengah hutan. Nah, itu nanti kesenggol setan, bahaya. Nah, terus orang yang di sungai yang berbentuk apa tadi? Darah tadi apa? Kok mulutnya dilempar pakai batu sampai ambiar itu? Oh, itu orang yang makan riba. Ya, orang yang makan riba, utang 1.000 bayarnya 1.200, itu kan namanya nganai riba, itu nggak boleh. Nah, terus orang tua yang ada di bawah pohon itu Nabi Ibrahim, ya. Nah, kemudian anak-anak kecil yang ada di sekitarnya adalah anak-anak manusia semuanya. Nah, terus orang yang menyalakan api di dekat pohon itu malaikat Malik, penjaga neraka. Sedangkan rumah yang pertama yang kau masuk adalah surga. Surga orang umum, ya. Orang umum, orang mukmin, tapi orang umum, ada perempuan, ada anak-anak, ada orang dewasa, ada orang tua. Yang kadang sholatnya juga kesiangan barang, tapi diampuni oleh Gusti Allah dan mendapatkan syafaat Nabi. Nah, terus rumah yang kedua yang istimewa itu lebih bagus. Isinya hanya orang-orang tua dan orang dewasa. Oh, itu surganya para syuhada. Ya, tingkatannya lebih tinggi. Sampean siapa? Kata Nabi. Aku Jibril. Lah ini, oh ini Mikail, kancaku tuh, temannya malaikat Jibril sama Mikail. Coba Muhammad, kamu lihat itu ke atas.
Kemudian Nabi melihat ke atas, ya, dilihat itu, tiba-tiba dari atas itu ada seperti mega. Wah, itu rumahmu, kata malaikat Jibril. Ya udah, aku tak masuk rumahku aja ya, kata Nabi itu. Nah, terus malaikatnya jawab, oh jangan, kamu ini kan cuma jalan-jalan, umurmu masih ada. Nanti kalau umurmu sudah habis, ya bisa masuk ke sana. Artinya mudah-mudahan kita bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang menjadikan siksa yang sangat mengerikan tadi. Ya, Allahumma amin. Demikian untuk kajian hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.